Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia dengan NIM 091 058 042 3035, kelas A semester 3, mata kuliah Sistem Politik Nasional, Prodi Administrasi Publik. Lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik dan sosial suatu wilayah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan. Berikut adalah penjelasan dari poin-poin tersebut. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis merujuk pada letak dan bentuk fisik suatu wilayah seperti iklim, topografi pegunungan, dataran rendah, danau, serta keberadaan sumber daya alam. Hal ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, kegiatan pertanian, infrastruktur, dan bahkan budaya yang berkembang di suatu daerah. Dan yang kedua, sumber kekayaan alam. Sumber daya alam mencakup segala kekayaan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti tanah, air, mineral, hutan, serta flora dan fauna. Pengelolaan yang baik dari sumber daya alam ini sangat penting untuk berkelanjutan ekonomi dan ekosistem. Dan yang ketiga, kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup data dan karakteristik penduduk, seperti jumlah penduduk, komposisi usia, tingkat pendidikan, etnisitas, serta pola distribusi penduduk. Informasi demografis ini sangat berguna untuk merencanakan kebijakan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang tepat. Keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merujuk pada interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu wilayah. Faktor ini meliputi norma sosial, nilai budaya, serta hubungan sosial yang terjalin di antara anggota masyarakat. Lingkungan sosial yang sehat mendukung keharmonisan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kelima, lingkungan politik. Lingkungan politik berhubungan dengan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, serta sistem pemerintahan yang ada. Hal ini memengaruhi aspek legal, ekonomi, dan sosial dalam suatu negara atau wilayah. Lingkungan politik yang stabil penting untuk perkembangan negara yang demokratis dan sejahtera. Yang keenam, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup tradisi, adat istiadat, bahasa, agama, serta seni dan budaya yang berkembang di suatu wilayah. Faktor ini sangat memengaruhi identitas budaya masyarakat, serta cara mereka berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, lingkungan keamanan pertahanan. Lingkungan keamanan dan pertahanan berkaitan dengan situasi dan kebijakan yang berhubungan dengan keselamatan negara, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Aspek ini mencakup kekuatan militer, kebijakan keamanan, serta ketertiban umum untuk melindungi warganya dari ancaman yang mungkin timbul. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang 4 aspek. Yang pertama, lingkungan politik. Lingkungan politik
berhubungan dengan struktur, kebijakan, dan kegiatan politik yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini mencakup sistem pemerintahan, partai politik, kebijakan politik, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Stabilitas politik yang sangat baik sangat penting bagi terciptanya keamanan dan pembangunan sosial yang adil. Dan yang kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup elemen-elemen yang berbentuk pola hidup, tradisi, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Ini meliputi adat istiadat, agama, bahasa, sistem kepercayaan, seni, dan norma-norma sosial. Lingkungan sosial budaya membentuk identitas kelompok dan mempengaruhi cara orang berinteraksi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, lingkungan hankam atau keamanan dan pertahanan. Lingkungan hankam berhubungan dengan faktor-faktor yang mendukung ketahanan negara, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Keamanan dalam konteks ini mencakup keselamatan individu, masyarakat, serta stabilitas negara secara keseluruhan. Aspek ini mencakup kebijakan militer, pertahanan negara, serta sistem keamanan sosial yang menjamin ketertiban dan perdamaian. Dan yang keempat, lingkungan hukum. Lingkungan hukum mencakup sistem peraturan dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta lembaga hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan hukum yang baik dan efektif sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan, hak asasi manusia, serta perlindungan bagi individu dan kelompok di dalam masyarakat. Lingkungan ekonomi domestik merujuk pada kondisi ekonomi yang ada di dalam suatu negara yang mencakup berbagai sumber daya, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Lingkungan ekonomi domestik sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Dalam konteks ini, ada tiga sumber daya utama yang berperan penting dalam mendukung perekonomian domestik, yaitu sumber daya migas, sumber daya non-migas, dan sumber daya pajak. Yang pertama, sumber daya migas atau minyak dan gas. Sumber daya migas mencakup cadangan dan produksi minyak bumi dan gas alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sektor migas menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian domestik banyak negara karena produk-produk ini adalah bahan bakar utama yang digunakan di berbagai sektor industri, transportasi, serta energi rumah tangga. Yang kedua, sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas mencakup segala bentuk sumber daya alam selain minyak dan gas, seperti pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, dan energi terbarukan. Sumber daya non-migas ini lebih beragam dan berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta berkelanjutan ekonomi yang lebih stabil. Dan yang ketiga, sumber daya pajak. Sumber daya pajak mencakup semua penerimaan negara yang diperoleh melalui sistem perpajakan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan
dan pembangunan infrastruktur publik. Pajak dapat dipungut dari individu maupun badan usaha, baik berupa pajak penghasilan, pajak barang dan jasa seperti PPN atau pajak kekayaan dan sebagainya. Itulah tadi lingkungan internal yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.